Saya buka barbershop dan juga buka kursus itu dari nol, teman-teman ya. Sering saya bagikan juga foto-fotonya ketika saya ngerintis ya. Cuman sekarang karena lagi error proyektornya jadi nggak saya bagikan ya. Pokoknya bayangannya saya buka tuh cuman satu kursi pipa yang sudah robek-robek karena beli second ya. Si tempatnya juga karena saya belum punya modal, saya floor sendiri karena nggak punya uang buat bayar tukang kan. Ini temboknya bolong-bolong, saya tambal semen sendiri, oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman, ketika sudah kursus nggak seperti saya juga. Saya bener-bener dari nol, nggak ada tempat kursus dulu, ya. Teman-teman ketika udah buka, kalau udah kursus nggak akan nyampe ngancurin rambut orang, gitu. Apalagi setelah kursus, ke teman-teman nyoba dulu, setelah mungkin 10 atau 20 kali ke teman-teman, terus teman-temannya ngasih nilai, wah nilainya bagus nih. Misalkan temennya rata-rata nilai 8 atau 7,5, itu udah layak buka. Tapi kalau mau maksimal terus dulu beres kursus, ke teman-teman dulu berapa kali, minta nilai lagi, gimana nih nilainya, yang jujur gitu ya. Jangan bohong, lumayan ini udah layak. Nah kalau kira-kira teman-temannya udah istilahnya ngasih nilai bagus, kenapa enggak kita sambil buka? Gitu, karena jarang sekali yang buka usaha langsung sempurna di awal, jarang. Malah ketika kita pengen nyampe terperinci banget, itu nggak jadi-jadi usahanya. Gitu, cukup tahu yang penting-pentingnya dulu, sambil berjalan, sambil improve hal-hal yang perlu diimprove. Ngerti nggak teman-teman? Gitu, memang jarang sekali nyampe 100% detail, ini kedepannya seperti apa, terus juga resikonya seperti apa, kedepannya mau seperti apa, dan lain-lain. Kalau di awal dipikirin seperti itu, nggak jadi-jadi bukanya. Jadi cukup tahu apa yang hal-hal penting yang akan kita lalui ketika kita buka bisnis. Yang penting-pentingnya aja, ya. Syukur-syukur ya teman-teman lebih detail ya lebih bagus ya, benar nggak? Cuman cukup tahu yang penting-pentingnya aja, lalu buka. Kadang kalau terlalu terperinci, yang saya bilang malah nggak jadi terlalu banyak mikir, wah ininya kenapa, wah ininya kurang, ininya. Kurang lebih gitu, itu pengalaman saya. Gitu, pengalaman saya seperti itu. Mungkin nggak tahu juga kalau pengalaman orang lain. Cuman yang saya tahu juga ketika saya dapat motivasi dari orang lain pun, ya misalkan yang sering dipakai motivasi itu, misalkan ya pendiri Google, misalkan pendiri Apple, kan mereka juga nggak langsung bagus, bener nggak? Pendiri Alfamart, pendiri Gucci misalkan ya. Bener gak? Gitu. Adele perlu ditolak ribuan lagu sebelum dia menyanyikan lagu Hello yang terkenal gitu kan. Itu ditolak dulu. Gitu. Jadi nggak ada yang langsung sempurna. Ya. Cukup tahu hal-hal penting, lalu kita buka, lalu perbaiki hal-hal yang kurangnya. Paham ya? Kedepannya seperti itu teman-teman ya. Nah terus dari saya, pengalaman saya juga, ketika saya udah buka, jangan ragu untuk upgrade skill, upgrade tempat juga. Yang tadinya kursi pipa ya jadi kursi barber lah ya. Yang tadinya nggak ada AC ya jadi AC lah. Yang tadinya bangku tunggunya nggak punya sofa ya jadi sofa lah. Kan kita sudah berpenghasilan. Barber kita dilihat dulu udah rame apa belum. Bener nggak? Kalau udah rame dan ternyata wah udah rame nih, saya pikir perlu nih ganti sofa, saya pikir perlu nih tambah AC nih biar harganya juga makin naik. Gitu, benar nggak? Pas teman-teman belajar pasti ada ketidaknyamanan. Mungkin ketidaknyamanan tuh berpikir lah atau males lah misalkan ya. Yang harus bangun pagi, yang nggak bisa bangun pagi gitu kan ya. Yang aduh saya malas overcome, nggak bisa nih, bener nggak? Susah nih. Ya yang namanya juga belajar pasti ada ketidaknyamanan ya. Pasti itu teman-teman. Tapi kita tidak nyaman untuk berkembang ini, gitu. Mau rebahan seharian pun tetap tidak nyaman. Mau nganggur seharian pun, sebulan pun ya nggak nyaman. Bener nggak? Gitu. Kita mau pilih tidak nyaman untuk berkembang atau tidak nyaman yang biasa-biasa aja nggak berkembang. Gitu. Bener nggak teman-teman ya? Nah terus pengalaman saya ketika buka barber, terus juga bisa lebih cepat berkembang, yaitu harus ada diferensiasi atau perbedaan barber kita dengan barber orang lain. Itu penting juga ya. Misalkan ya ada beberapa barber memang misalkan yang tidak ada pijitnya, nggak jadi masalah, bagus juga ya, biar nggak capek misalkan ya. Nah teman-teman bisa, nggak jadi masalah, saya capek untuk ngerintis misalkan ya, untuk ngerintis
mau ada pijit nih selama beberapa bulan misalkan, supaya ada pelanggan yang jadi pelanggan tetap misalkan ya. Bener nggak? Karena kan pas lagi buka barber baru itu nggak akan langsung rame, bener nggak? Sambil ngobrol kita kasih pijatan yang maksimal. Biasanya dapat tips tuh biasanya, tapi jangan berharap juga ya. Gitu. Nah, kalau zaman saya diferensiasinya itu ketika dicukur, nah kebetulan kan masih kursi pangkas, muat mesin refleksi yang kayak nyetrum gitu. Jadi sambil duduk, nah sambil direfleksi ya, bapak-bapak ya, anak muda yang kerja, udah capek kerja, pada datang untuk dicukur sekaligus refleksi. Itu rame sekali. Apapun itu yang menurut teman-teman itu menjadi keunikan tersendiri, silahkan aplikasikan di barber teman-teman. Ya, yang penting ya ramah ya, gitu, ramah ke pelanggan. Karena kan bisnis jasa kita. Kalau bisnis jasa, kalau kita nggak ramah, bisa kabur teman-teman. Bisa jadi skillnya nih, barber A sama barber B sama, misalkan ya. Dia bisa milih ke tempat kita karena kita lebih ramah, gitu, ke pelanggannya. Bisa tahu nama dia ketika bulan depan dia dicukur balik lagi, terus kita sapa nama dia, seneng sebenarnya si orang itu. Gitu. Misalkan saya Jimmy ya, dicukur di barber ini, bulan depan balik lagi. Pak Jimmy kemana aja nih? Udah panjang ya? Itu seneng. Bisa jadi nambah keakraban teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Harus tahu sih bagusnya ya, kalau nama seseorang tuh ketika dipotong, bagusnya harus tahu. Ya, kenapa ya? Supaya ada chemistry. Gitu ya teman-teman ya. Masa sih 30 menit kita nggak ngobrol nggak tahu nama gitu kan. Ya, setidaknya tahu nama. Oke, itu bisa cepat banget ya dengan keramahan kita. Karena kita bisnis jasa teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, masalah iklan, saya lebih fokus sekarang itu ke YouTube dan Instagram dan TikTok. Ya. Dulu-dulu sebelum saya buka kursus itu, saya menggunakan website yang gratis, menggunakan WordPress ya teman-teman. Jadi saya bikin artikel tentang kursus barbershop ya. Karena saya kan sekarang majunya di kursus barbershop ya. Bikin artikel dengan judul-judul yang sesuai dengan bisnis saya. Misalkan judulnya kursus barbershop terbaik di Indonesia. Kursus recommended, kursus barbershop paling dicari, kursus barbershop terdekat. Nah itu judul-judul yang relevan dengan usaha saya. Kalau teman-teman, kalau mau buka barber berarti bikin judul dengan barbershop terbaik sesuai di daerahnya teman-teman. Kalau teman-temannya di daerahnya di Bandung, ya barbershop terbaik di Bandung, barbershop recommended di Bandung. Bandung Barbershop misalkan, terus bisa dibolak-balik hashtagnya atau judulnya, gitu. Bikin artikel seminggu tuh 2 kali kalau saya dulu, ya. Jadi teman-teman masuk dulu ke wordpress.com ya, lalu bikin artikel, bikin tulisan maksudnya dengan judul yang kita inginkan, bisnis kita apa nih, ya, paham ya? Nah, ketika orang nyari bisnis kita, karena kita udah posting di WordPress, biasanya ke-detect. Lama-kelamaan pasti ke-detect. Gitu. Biasanya ada foto-foto juga kan, kirimin juga foto-fotonya, diposting juga foto-foto situasinya, hasil potongnya, dan lain-lain. Itu pas pertama saya buka. Tapi kesini saya menggunakan fokus ke sosial media marketing, teman-teman. Ya. Jadi saya fokus ke Instagram, fokus ke TikTok, fokus ke YouTube, ketiga itu. Tapi sekarang lebih fokus ke 2 ini, Instagram dan TikTok. Karena lebih simpel bikin videonya. Oke, teman-teman? Nah, jangan malu untuk memvideo, minta izin untuk memvideo customer-nya. Before dan after-nya, sebelum dan sesudahnya. Wajib banget bagi pengusaha, teman-teman. Karena yang bikin usaha kita tidak berkembang atau bangkrut, itu adalah ketidaktahuan pelanggan. Ngeri nggak? Ketidaktahuan, makanya tidak jadi beli. Meskipun produk kita bagus, kalau orangnya tidak tahu tempat kita, nggak akan laku. Paham ya? Gitu. Jadi, salah satu faktor usaha itu tidak berkembang atau bangkrut adalah ketidaktahuan. Gimana supaya tahu? Ya kita iklankan melalui sosial media. Ya.
bagusnya yang organik. Masuk yang organik tuh nggak berbayar. Jadi teman-teman kayak saya nih bikin konten, tapi yang bermanfaat. Misalkan cara clipper overcomb yang efisien, cara potong rambut atas. Memang harus ada manfaat terhadap followers kita. Supaya apa? Supaya kontennya ini bagus nih, mengedukasi nih, di-follow. Nah, suatu saat punya uang kursus di saya. Nah, ibaratnya gitu. Gitu nggak teman-teman? Ya, sama kan? Nah, itu juga sama. Terus juga kita harus punya role model barbershop yang kita targetkan, yang kita inginkan pengen seperti apa nih tahun depan. Nah, paling dari saya segitu teman-teman ya. Teman-teman fokus di sosial media marketing sekarang ya. Oke. Buat akun tentang barbershop, tips dan trik. Misalkan cara merawat rambut, cara memilih pomade yang bagus, brand-brand minyak rambut yang bagus itu apa aja. Tapi di sela-sela itu, di akhirnya ada yang namanya call to action. Jadi supaya gimana caranya si orang itu supaya datang ke tempat kita. Gitu. Jadi misalkan kita udah ngasih tips cara merawat rambut misalkan. Pertama, pakai ini, kedua pakai ini, ketiga pakai ini. Nah, setelah merawat rambut kalian bisa langsung nyukur di barbershop saya. Gitu. Atau tips cara memilih barbershop. Pastikan barbershop itu berkualitas. Terus juga pastikan tempatnya bersih. Pastikan ini. Nah, tempat kita sudah melakukan itu semua, kita ke tempat kursus gitu. Jadi harus ada manfaatnya dulu di awal. Oke? Terus juga sekarang itu harus ada yang namanya hooks. Ya. Hooks itu saat kita bikin Instagram itu harus ada kata-kata yang mencuri perhatian para audiens kita di 3 detik pertama gitu. Misalkan nih, wah parah banget nih produk nih, bisa bikin aku glowing nih. Nah, gitu bisa bikin bisa dulu seakan-akan ini parah banget gitu, seakan-akan jelek, pas taunya di akhirnya bagus gitu ya, kurang lebih gitu. Itu hooks-nya. Banyak juga hooks-hooks yang bisa dipelajari di sosial media, teman-teman. Misal produk ini misalkan, ternyata produk ini bisa bikin gua bagus. Nah, kan awalnya penasaran, benar nggak? Nah, teman-teman, lakukan hal itu di sosial media. Teman-teman banyak belajar sosial media, karena saya juga belajar dari sosial media juga tentang hooks seperti tadi yang saya contohkan ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Ya, oke, sekarang kita foto-foto ya. Oke, fotonya udah ada, Mas Nan?